Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya siswa-siswi SMK Bakti Karya Parigi kelas 10 ya. Kembali lagi bersama saya Jujun Junaidi di video pembelajaran komputer dan jaringan dasar ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya setelah kita kemarin bahas tentang apa itu BIOS, apa itu buting dingin, buting panas ya, buting kasar, reboot yang kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara kita menyeting BIOS ya, karena ketika setelah kita kemarin udah belajar bagaimana cara memasang, otomatis kita akan menyalakan si komputernya kan, akan dinyalakan dan masuk ke mode booting. Nah, ketika masuk mode booting, ada satu opsi bagaimana kita melihat ada apa saja sih di komputer kita, apakah komputer kita sudah terdetek secara maksimal, hardware-nya sudah berfungsi dengan baik atau tidak, itu dengan cara masuk ke BIOS ya. Nah, cara masuk ke BIOS itu berbeda-beda ya setiap laptop atau komputer ya. Ada yang menekan F2 pada keyboard, ada yang menekan Del pada keyboard, ada dengan opsi Fn dengan F2 pada keyboard. Tapi rata-rata sih orang-orang masuk ke BIOS itu dengan menekan Del atau F2 ya di keyboardnya. Jadi catat itu, kalau mau masuk ke BIOS, jadi sebelum masuk ke booting kita harus menekan F2. Oke. F2 atau Del, atau jika teman-teman masih belum bisa masuk dengan laptop teman-teman, silakan teman-teman googling saja sendiri kira-kira laptop teman-teman mereknya apa, itu masuk ke BIOS-nya dengan cara apa ya. Nah, di belakang saya sudah ada tampilan BIOS ya di sini. Tampilan PowerPoint dan BIOS. Nah, setelah masuk ke BIOS maka akan ada tampilan seperti itu ya. Nah, di situ ada informasi tentang CPU type atau prosesor tipenya apa gitu ya. Di sini prosesornya ada tipe Intel Core TM i5 ya. Intel Core i5 2,4 GHz. Nah, terus ada CPU speed-nya 2,4 GHz, ada HDD modelnya. Nah, ini HDD model ini adalah hard disk. Jadi dia mendetek, oh ternyata komputer ini ada hard disknya juga ya. ST500 bla bla bla. Terus ada HDD serial number-nya ada, ATAPI model name HLD SDPD RAM. Nah, ini ATAPI model ini biasanya ini untuk DPD ya, karena komputer itu atau laptop juga suka ada DPD-nya kan. Kalau yang dulu yang sekarang memang udah agak ditinggalin ya. Nah, lanjut ada sistem BIOS, ada PGA BIOS version, aset, product name ya. Product name ini lebih acer ya, ini laptop Acer. Lanjut. Nah, ini ada konfigurasi BIOS. Nah, ketika kita kemarin ngobrolin baterai CMOS itu fungsinya untuk mengatur waktu. Nah, teman-teman bisa untuk mengatur waktu itu ke main ya, menu main. Dengan cara apa kita pindah ke menu main? Karena untuk BIOS sekarang memang bisa menggunakan mouse ya, yang terbaru ya. Tapi untuk BIOS yang dulu-dulu seperti hanya BIOS yang ini tidak bisa menggunakan mouse, bisanya menggunakan keyboard. Cara pindah ke main adalah hanya dengan menekan arah ke kanan ya, arah ke kanan, oke, pada keyboard ya, oke. Nah, tinggal di situ teman-teman bisa rubah ya, bisa dirubah menjadi ini 11. Nah, untuk berpindahnya teman-teman tinggal tekan arah kanan juga ya, tekan arah kanan. Sorry. Untuk pindah ke selanjutnya juga teman tinggal tekan arah kanan aja, terus pindah ke selanjutnya. Untuk mengatur tahun teman-teman tinggal tekan arah juga ya, gampang. Di sini ada keterangan tentang sistem waktunya, sistem itu waktu, ke bawahnya ada sistem tangga. Nah, kalau pindah ke bawah ya tinggal tekan arah bawah saja ya untuk mengatur tangganya. Yang total memori di sini udah ada keterangannya 4 GB dan video memory ada 2 GB. Video memory itu PGA-nya ada 2 GB, oke. Nah, lanjut ke selanjutnya yaitu ada security. Nah, di security ini ada menu, teman-teman bisa memasukkan password ya untuk masuk ke BIOS. Jadi jika BIOS teman-teman mungkin saya tidak mau BIOS saya diretas dan sebagainya ya, silakan teman-teman masukin password ya. Tapi kalau menurut saya jangan sih. Kenapa? Karena ujung-ujungnya bakal ribet
kalau lupa password. Itu jadi jangan deh. Next kita ada di sini ada boot. Nah, biasanya fungsi boot ini yang sering banget digunain ya, karena pertama untuk install ulang laptopnya, instalasi ulang ya, menginstal software baru, bukan software, menginstal sistem operasi baru, misalkan upgrade dari Windows 7 ke Windows 8 atau Windows 8 ke Windows 10. Itu biasanya teman-teman menggunakan pada menu boot ini ya. Nah, di sini menu boot ini nanti saya akan jelaskan bagaimana di materi bagaimana cara menginstal ulang laptop ya. Nah, sekarang ini hanya untuk pengetahuan saja. Boot di sini ada jadi si laptop atau komputer itu dia tuh bootingnya atau mau masuk ke Windows-nya lewat mana ya. Di sini biasanya ada pilihan USB atau hard disk atau internet gitu loh. Intinya boot ini adalah sebuah tempat di mana kalian bisa mengatur si komputer ini mau menampilkan apa di layar monitor nanti ya pada proses booting gitu. Kalau menampilkan Windows berarti dia akan kalian harus memilih opsi hard disk yang ada Windows-nya. Kalau mau menampilkan Linux berarti teman-teman harus milih opsi yang hard disk-nya ada Linux-nya gitu loh. Paham ya? Untuk gambaran lebih jelasnya mungkin di materi selanjutnya tentang instalasi sistem operasi ya. Oke, lanjut. Nah, ini exit saving change. Nah, di sini untuk save ada exit discarding change. Jadi exit tapi tidak sama ini. Ada load setup default, jadi dia mengembalikan ke pengaturan awal si BIOS-nya. Ada discard change, kita membatalkan semua perubahan. Ada save change doang. Ada misalkan save and exit itu teman-teman bisa lihat di bawahnya. Di bawahnya itu ada F10. Nah, di bawahnya sebenarnya keterangan untuk F1 itu help, untuk ESC itu exit, untuk select item itu F5 atau F6 ya, untuk turun ke bawah atau turun ke atas gitu kan. Nah, terus untuk select menu tinggal ke pinggir, untuk select atau sub menu tinggal enter, untuk F5 save value atau F9 save default, dan F10 save and exit. Nah, untuk keluar dari sini teman-teman tinggal tekan F10 saja lalu yes. Ya, simple, tidak perlu ribet sebenarnya. Oke, ya itu saja tadi pengenalan mengenai BIOS ya. BIOS, tampilan BIOS itu seperti itu, jadi sangat flat sekali. Jika teman-teman kebetulan mungkin punya laptop yang zaman-zaman sekarang yang tampilan BIOS-nya sudah baru, teman-teman bisa menggunakan mouse ya untuk mengaturnya. Tapi jika teman-teman masih menggunakan BIOS yang lama meskipun laptopnya baru, ya teman-teman harus belajar bagaimana caranya menggunakan BIOS menggunakan keyboard. Jadi jika teman-teman masih penasaran dengan video ini, silahkan ulang video ini. Nah, jika masih ada yang belum mengerti, silahkan membuka pertanyaan di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video, klik like, dan jika tidak suka dengan video ini, klik dislike. Dan jangan lupa share ya. Terima kasih, itu saja untuk materi kali ini. Nama saya Jujun, sampai jumpa.